Kalau Anda mampir ke rumah orang, terus melihat pohon apel, maka kita bisa berasumsi jika dahulu kala, mungkin beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang menanam biji apel, sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya apel ini. Buah apel yang kita nikmati saat ini adalah hasil taburan dari seseorang di masa lalu. Setuju dengan pernyataan ini? Jika ada orang atau seorang murid yang belajar dengan tekun 1 bulan sebelum masa ujian, dan pada akhirnya murid tersebut mendapatkan nilai yang baik, kita semua pasti setuju bahwa murid ini sudah menabur kerja keras dan ketekunan, maka dia menuai hasilnya. Taburannya 1 bulan yang lalu, dan hasilnya adalah ketika nilai ujiannya keluar. Jadi kalau prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira sama nggak? Apakah keadaan yang kita jalani saat ini adalah hasil taburan dari masa lalu? Coba kita pikirkan. Kalau kamu mengalami kondisi yang tidak baik, satu kegagalan, apakah itu hasil dari taburan masa lalu kamu? Mungkin kamu menabur benih-benih yang tidak baik. Bagaimana menurutmu? Coba isi di kolom komentar ya. Mungkin kehidupan terlalu kompleks untuk dirumuskan dalam sebuah prinsip tabur dan tuai. Bisa saja kamu benar. Tapi oke lah, untuk video kita kali ini kita akan membahas sebuah prinsip yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Baik untuk mereka yang setuju maupun yang tidak setuju. Untuk mereka yang masih muda, sudah tua, maupun masih anak-anak. Yuk, kita belajar bersama-sama. Kita hidup di dunia di mana ada hukum-hukum yang kita perlu ketahui. Contohnya, gravitasi. Hup! Yes. Apel yang jatuh dari atas pasti selalu ke bawah. Ya kan? Prinsip ini berlaku untuk semua orang. Ya, baik anak itu mengerti tentang prinsip gravitasi maupun tidak. Gravitasi ini berlaku buat mereka yang percaya maupun tidak percaya. Allah telah menetapkan sebuah prinsip-prinsip dengan maksud menjaga kehidupan saya dan saudara. Prinsipnya seperti apa? Ini yang kita mau pelajari. Mari kita baca di Markus 4 ayat 26 sampai 29. Markus 4 ayat 26 ayat 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunasnya makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah-buah. Mula-mula dari tangkainya. Lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Itulah firman yang kita baca. Kerajaan Allah diumpamakan seperti seorang yang sedang menabur benih, di mana benihnya adalah firman. Ada prinsip yang berlaku ketika orang menabur benih. Untuk mudahnya kita sebut prinsip itu 3M. 3M. Yang pertama adalah menabur benih atau seed time. Yang kedua adalah menunggu tumbuh atau growth time. Yang ketiga adalah menuai atau harvest time. Firman digambarkan sebagai benih. Artinya firman ini punya potensi untuk bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Nah, benih harus ditabur. Kenapa? Karena benih yang ditaburlah benih yang bisa bertumbuh. Firman harus bertemu dengan hati kita. Seperti benih bertemu dengan tanah. Supaya firman yang tadinya adalah logos, ya,
ketika bertemu dengan hati kita menjadi sebuah rema atau pewahyuan. Sadar atau tidak, setiap orang selalu sedang menabur benih. Setiap kali kamu ngomel, marahin anak, ngedumel, itu adalah benih yang sedang kamu tabur. Demikian juga ketika kita sedang mengucap syukur, mendeklarasikan firman, memuji Tuhan, itu juga benih. Wow, baru sadar ya. Jadi selama ini setiap kita sedang dan selalu menabur benih melalui apa yang kita katakan, kita pikirkan, bahkan kita renungkan. Amsal 23 ayat 7 dalam bahasa Inggrisnya ditulis seperti ini. As a man think in his heart, so is he. Seperti orang berpikir dalam hatinya, itulah yang akan terjadi dalam hidupnya. Benih apa yang sedang kita tabur hari-hari ini? Benih-benih dari berita dunia yang hampir sebagian besar adalah berita negatif? Atau mungkin kita mencoba mencari benih-benih positif dari orang lain? Kalau saya boleh usul, mari kita tabur benih firman Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita berkata, kuno kak, Alkitab itu udah out of date, nggak sesuai lagi sama zaman ini. Sebelum kita berkata seperti itu, yuk kita belajar dulu prinsipnya. Kita belajar prinsip tentang menabur benih firman ini. Karena firman ini adalah sebuah firman yang nggak pernah ketinggalan zaman. Selalu up to date. Mau tahu buktinya? Yuk kita belajar sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 23 firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat binasa, melainkan dari benih yang tidak dapat binasa, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Nah, bahasa Inggris dari benih yang tidak dapat binasa disebut sebagai incorruptible seed, atau benih yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Ya, benih yang sempurna artinya jika benih itu ditabur, maka benih itu cuma satu hasilnya, menuai. Nah, firman adalah benih yang sempurna. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan ini ditegaskan dalam Roma 8 ayat 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena pikiran daging adalah kematian, tetapi berpikir rohani adalah hidup dan sejahtera. Karena itu kita perlu melakukan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jika pikiran kita hanya diisi oleh benih yang fana yang berasal dari dunia, yaitu pikiran daging, ya, hasilnya adalah kematian. Sebaliknya, jika pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, maka hasilnya adalah kehidupan dan damai sejahtera. Amin. Jadi, apa yang kamu inginkan di dalam kehidupanmu, itulah yang kamu harus tabur benih-benihnya. Jika kamu menginginkan buah apel, kamu perlu menabur benih apel dan menunggunya berbuah. Apakah instan? Tentu tidak. Ada waktu tunggu, entah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Loh, tapi kan jika aku menginginkan apel, bisa saja aku beli dari orang lain. Ya bisa saja, tapi apakah kamu pernah menemukan orang di luar sana yang menjual buah-buah kesembuhan, buah-buah kelimpahan, ataupun buah-buah pemulihan hubungan keluarga yang sempurna? Tidak ada, bukan? Benih yang sempurna itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Jika kamu menginginkan hidup yang berkelimpahan, kamu bisa menabur benih firman-firman ini. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kekayaan dan kemuliaannya loh, bukan kekayaan dan kemuliaanmu. Atau mungkin Filipi 4 ayat 13 yang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau Matius 10 ayat 30-31 yang berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Jika kamu merindukan kesembuhan misalnya, taburlah benih-benih firman ini. Yesaya 53 ayat 4a berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia terkena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Atau 1 Petrus 4, 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Atau jika kamu ingin hidup bebas dari kekhawatiran, di Mazmur 42 ayat 5 tertulis bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Atau di Mazmur 62 ayat 5 tertulis bahwa hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah tapi, bagaimana caranya? Apakah kita tulis di kertas, lalu kita tanam di taman depan rumah gitu ya? Pikiran kita atau otak kita itu tidak memiliki saklar on dan off. Pikiran kita selalu aktif, bahkan saat tidur. Pikiran kita terus bekerja, ketika kita bekerja, belajar, dan memasak. Pikiran-pikiran negatif bisa saja masuk dan menguasai kita. Kita tidak bisa menghilangkan pikiran negatif tersebut, tetapi kita bisa menggantikannya dengan firman Tuhan. Saat pikiran negatif melanda, seperti saat kekhawatiran datang, kita bisa berkata, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku bisa menyatakan segala hal termasuk keinginanku kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dan Allah akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Atau ketika ketakutan akan masa depan muncul, kita bisa berkata tidak akan pikiran itu dan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan yang apa yang ada padaku, mengenal kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah seri keempat dari kelas Life Foundation. Saya percaya kamu dapat berkat dari sharing ini. Jika kamu merasa diberkati, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapat update. See you di video berikutnya.